Oh, bebas banget. Oh, kok cili-cili? Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan kuliah Ano 1 kelas D tanggal 13 Februari 2025 ya. Tanggal 13, oke. Untuk Zoom yang kedua. Sambil admit ini ya yang baru bergabung. Sudah 40 ini jadi bisa. Saya mulai. Oke. Sekarang ke faktor yang mempengaruhi kekuatan gaya London. Yang pertama yaitu ukuran awan elektron makin tebal, awan elektron makin mudah terpolarisasi membentuk dipol sesaat. Ukuran dari awan elektron ini bisa kita deteksi dari jumlah elektron ya teman-teman. Jumlah elektron 2, 10, 18, 36 ya. Seperti ini dari linear ini semakin tebal. Sehingga di sini gaya Londonnya semakin kuat untuk pembentukan dipol sesaatnya sehingga di sini melting point juga semakin tinggi ya gitu. Jadi untuk memisahkan antara atom satu dengan atom yang lain yang berdekatan sehingga lebih berjauh itu menjadi lebih sulit. Kemudian contohnya ini C3, C26, C3 ini bisa kita dekati, dibahas mengapa di sini ada perbedaan melting point juga dari jumlah dari elektron ini ya yang diartikan sebagai awan elektron. Di sini semakin banyak sehingga di sini semakin mudah untuk pembentukan dipol zat. Kenapa ya? Karena kan ada gaya tol antar elektron sehingga bisa terbentuk dipol sesaat.
Makin banyak jumlah elektron, makin mudah terdistorsi, makin besar frekuensi ya untuk pembentukan dipol sesaat. Jadi ada dua kemungkinan, yaitu apa? Makin mudah terdistorsinya, dipol-dipol, dan kemudian makin mudah, makin besar frekuensi atau untuk pembentukan dipol sesaat. Ya, ini diskusikan ya, jelaskan gaya intermolekuler antar CCl4 dan antar CaCl3 yang lain termasuk gaya London atau gaya dipol ya. Kaitkan dengan kepolaran molekulnya berdasarkan nilai momen. Sudah saya sediakan ini tadi. Saya jadi kelamaan tadi ya, anunya istirahatnya 10 menit karena ini saya cari. Silakan sudah saya sediakan baik strukturnya, dan momen dipolnya dan rumus momen. Oke, ini diskusikan lagi, jelaskan gaya intermolekuler CH-CN satu dengan yang lain jika CH-CN termasuk molekul polar. Ini molekul polar sudah ditunjukkan ini ya. Ini arah kepolaran ini ya. Jadi tolong ini PR ya supaya titik-titiknya ini dihilangkan. Karena kalau ini ada titik-titiknya ini jadi seperti ada ikatan hidrogen. Padahal ini H ini terikat pada C. Ini dengan N ya. Jadi ini bukan ikatan hidrogen ya. Jadi tidak boleh ada titik-titiknya ini. Jadi pengacaukan silakan ini dihapus ya PR mahasiswa untuk menghapus garis titik-titik karena nanti mengacaukan kode untuk ikatan. Nah, sekarang pengaruh ukuran atau atom atau molekul terhadap gaya London. Makin besar ukuran atom atau molekul, makin jauh elektron valensi dari inti ya, inti yang bermuatan positif sehingga makin mudah terpolarisasi membentuk dipol sesaat. Ini dimodelkan seperti ini. Jadi ini FF, ini I2, I2, F2, F2. Jadi di sini ada tumbukan sehingga di sini terbentuk dipol sesaat ya, jadi positif dan negatif, positif dan negatif. Jadi elektron valensinya itu lari ke sana, yang satunya di sini menjadi lebih positif, di sini negatif ya. Ini dari kurang polarisable dibandingkan dengan yang ini. Karena apa? Karena di sini ukurannya besar untuk ini ya. Sehingga di sini jauh dari inti sehingga lebih mudah untuk terpolarisasi membentuk dipol sesaat. Pengaruh bentuk molekul terhadap gaya London ya. Jadi ada yang akhirnya harus saya ambil dari organik ya karena tidak nemu contoh untuk yang anorganik. Jadi di sini ini bisa Anda ganti misalnya CCl4 misalnya. Tapi di sini ada rantai hidrokarbon ya. Jadi ini ada yang bentuknya memanjang dan bentuknya bulat. Ya, jadi di sini ada perbedaan. Kalau bentuknya memanjang begini, maka permukaannya di sini lebih banyak, ya, atau lebih luas. Sehingga di sini untuk pembentukan dipol sesaatnya itu menjadi lebih mudah, gitu ya. Sehingga akhirnya menjadi lebih kuat gaya tarik antara dipol sesaat dibandingkan kalau bulat. Karena kaitannya dengan luas permukaannya, ya. Jadi dengan luas permukaan. Oke. Bisa ya, insya Allah bisa. Ini pengaruh momen dipol terhadap kekuatan gaya dipol-dipol ya. Jadi di sini dari tadi mu tadi itu ya. Jadi di sini semakin besar, jadi artinya semakin polar, dimana gaya tarik dipol-dipolnya semakin kuat. Jadi ada molekul yang kita itu menandainya jadi seperti ini, jadi langsung satu kesatuan, tapi ada yang misalnya HCl gitu ya, jadi langsung satu gitu terkait dengan ikatannya. Kalau ini kan langsung gabungan seluruhnya dipengaruhi oleh struktur. Gitu. Cara memprediksikan ikatan kimia dan gaya intermolekuler berdasarkan lokasi. Jadi lokasinya itu ada yang di dalam molekul dan ada yang ada di antar molekul, ada di luar ya gitu. Nah, ikatan kimia itu terkait yang ada di dalam molekul ya. Jadi kalau kaitannya dengan molekul padasnya kovalen maka di situ terjadi ikatan antara atom satu dengan atom yang lain itu di dalam molekul antara N dengan K, antara N dengan K. Ya.
Gaya intermolekuler bisa terjadi di dalam senyawa atau antar senyawa. Kalau molekul berarti antar molekul atau di dalam molekul. Kalau di sini di dalam molekul tidak ada. Jadi hanya ikatan kovalen. Tetapi di sini ada ya. Jadi ini adalah bisa kita anggap sebagai satu kesatuan molekul. Maka di sini bisa ya. Ini antara H dengan U. Bisa ya. Memprediksikan gaya intermolekuler ikatan hidrogen ya berdasarkan keelektronegativan unsur pembentuk senyawa. Jadi tanda-tandanya adalah NOF dengan H yang terikat pada ON atau F. Ya, gitu. Ya, jadi kayak tadi itu yang di contoh yang di buku tadi itu enggak boleh ya dikasih titik-titik karena di sini bukan ikatan hidrogen karena ini adalah H yang terikat pada C dan ini ada dengan N ya, jadi nggak bisa ya. Kalau hapus. Nah, memprediksikan gaya intermolekuler dalam hal ini gaya van der Waals berdasarkan kepolaran molekulnya. Jadi gaya dipol-dipol molekul polar dengan molekul polar. Yang gaya tarik dipol-dipolnya ya dipol-dipol di dalam molekul polar tersebut, begitu ya. Jadi kalau molekul polarnya HCl, berarti di situ ada dipol positif H dan dipol negatif Cl di dalam molekul polar itu ya satu dengan yang ya positif dengan negatif, negatif dengan positif ya. Oke, gaya dipol terinduksi. Jadi ini molekul polar dengan non polar atau kurang polar. Jadi ini tolong ditambah sendiri ya non polar atau kurang polar. Kurang polar berarti antara 0 sampai 0,4 bisa kita masukkan ke sini, ke daerah sini yang dipol terinduksi ya. Yang polar itu antara 0,4 sampai 1,7 ya. Kalau kita lihat ikatannya ya, tetapi dalam hal ini yang polar harus molekulnya ya. Jadi molekul polar misalnya HCl dengan monopolar misalnya O2 antara CH4 dengan HCl misalnya ya. Atau HF atau H2O gitu, ya. Gaya London antara molekul non polar dengan non polar atau atom-atom atau molekul non polar dengan atau yang kurang polar dengan atom atau kurang polar dengan kurang polar, ya. Itu cara menandainya ya. Jadi akhirnya Anda harus tahu apa beda elektronegativitas dan juga struktur. Elektronegativitas sudah saya sediakan ya. Jadi nah, sekarang pengaruh gaya intermolekuler terhadap sifat fisik, misalnya terhadap tekanan uap. Definisi dari tekanan uap adalah ukuran tendensi dari material itu mengalami perubahan menjadi gas atau keadaan apa uap ya, dan ini bisa meningkat dengan peningkatan temperatur. Jadi ini misalnya solvent sendiri misalnya H2O saja. Misalnya di sini ada H2O tetapi terlarut NaCl misalnya ya. Maka di sini akan mempengaruhi kemudahan dari H2O ini untuk menguap ya, membentuk berubah dari liquid menjadi uap. Kenapa ya? Karena ada gaya tarik antara ion-ion itu dengan dipol-dipol H2O sehingga dia menyulitkan untuk terbang ke atas ini menjadi apa? Jadi dia menjadi lebih sedikit. Ya. Pengaruh gaya intermolekuler terhadap PDD ya, misalnya ini adalah larutan apa gula misalnya ya, larutan sukrosa atau larutan yang lain gitu. Jadi untuk penguapan dari sukrosanya ini kalau liquid gini berarti bisa saja ini adalah lelehannya atau cairan. Atau di sini adalah sistem larutan. Kalau di sisi sistem larutan berarti yang menguap ini bisa apa solvent, bisa termasuk zat pelarut atau zat terlarut atau kedua. Ya. Di sini misalnya ini dalam keadaan lelehan, misalnya untuk gula, kemudian di sini dia berubah menjadi gas, misalnya. Atau larutan gula, di sini ada apa berubah menjadi gas. Ya, di sini juga dipengaruhi oleh gaya intermolekuler. Kalau di sini kaitannya dengan lelehan, maka antara apa
gula satu dengan gula yang lainnya. Tapi kalau di situ adalah larutan, maka di situ adalah solvent dengan apa mempengaruhi titik didih. Nah, pengaruh gaya intermolecular adalah viskositas sekarang kekentalan ya. Jadi ini ada data ini saya ambil juga dari organik akhirnya karena contohnya dari yang ada di organik dari heksana sampai dekana dengan apa tadi dan rantai yang semakin panjang di sini viskositasnya semakin besar. Ya. Tadi kalau semakin panjang di situ luas permukaan semakin besar maka di situ mempermudah terbentuknya apa dipol sesaat sehingga di situ makin kuat apa gaya tarik apa dipol sesaat tadi kan begitu ya ini yang menyebabkan menjadi ada perbedaan viskositas ya antara senyawa satu dengan senyawa lain yang dibedakan oleh panjangnya rantai. Nyambung ya dengan mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat ya. Ini diskusikan, jelaskan mengapa ada perbedaan viskositas ya antara air dan madu. Madu kok kental, air kok tidak, begitu ya. Ini data viskositasnya ya. Ini saya sediakan kandungan dari madu. Anda bisa melihat ini aja yang paling tinggi aja fruktosa dengan glukosa. Sudah yang ini aja glukosa di ini ya. Kemudian di sini ada di sini juga ada apa kation-kation logam ya di dalam ini. Jadi kalau di sini ada berarti bisa aja ada interaksi ion dipol di situ ya di dalam glukosa yang kental. Apa di dalam apa madu yang kental itu ya selain antara fruktosa dengan glukosa, antara glukosa dengan glukosa bisa saja Anda hayalkan itu ada interaksi antara kation-kation logam yang ada di dalam madu itu dengan apa komponen utamanya. Ya, jadi kita ke komponen utamanya sebentar. Yang lain tidak usah dibahas ini. Pengaruh gaya intermolekuler pada tegangan permukaan. Definisi dari tegangan permukaan yaitu gaya yang menyebabkan molekul-molekul pada permukaan liquid itu apa di sehingga menjadi bersama-sama atau apa membentuk layer atau dikatakan dia menjadi mengkerut gitu ya. Jadi berdekatan. Jadi ada apa gaya tarik antar molekul-molekul pada dekat dengan permukaan dari apa cairan itu sehingga dia menjadi permukaannya seperti ada layer atau yaitu yang menyebabkan serangga itu bisa berjalan-jalan di atas air misalnya. Jadi itu adalah pengaruh dari tegangan permukaan yang ada dalam air itu terhadap kakinya apa bak ini. Juga kalau kita meneteskan ada apa bentuk seperti bulat ya pada tetesan itu lah itu karena ada tegangan permukaan di dalam tetesan itu akibat dari gaya intermolekuler di dalam molekul-molekul ya di dalam cairan itu sehingga dia menjadi mengkerut atau menjadi apa seperti bersatu gitu ya membentuk seperti lapisan. Pengaruh ikatan kovalen terhadap titik lele dan titik didih. Untuk senyawa-senyawa molekuler, senyawa molekuler berarti terdiri dari molekul-molekul ya, molekul HCl, molekul H2O, molekul apalagi ya, CCl4 tadi itu ya. Itu apa sifat fisik katanya dengan melting point misalnya tidak dipengaruhi oleh ikatan kovalen, tapi dipengaruhi oleh gaya intermolekuler, jadi antar molekul. Pokoknya kalau senyawa molekuler pengaruh dari melting point dipengaruhi oleh gaya intermolekuler ya, jadi gaya tarik antar molekul. Tetapi untuk senyawa covalent network atau framework ya, jaring di situ tidak ada molekulnya. Contohnya kemarin saya contohkan SiO2. Begitu juga dengan intan itu cucu guandeng terus itu ya. Nah, itu eh, dipengaruhi oleh ikatan kovalen ya antara atom satu dengan atom yang lain ya. Jadi tidak ada molekul individu. Jadi ikatan kovalen lah yang mempengaruhi.
Karena ikatan kovalen di situ lebih kuat, energinya lebih tinggi dibandingkan dengan gaya intermolekuler, sehingga ada perbedaan yang jauh melting point ya pada senyawa molekuler dengan senyawa network atau framework gitu ya. Kuarsa misalnya melting point-nya 1550 derajat Celcius, sementara pada HCl itu min 114 derajat Celcius. Pada air misalnya 100 derajat Celcius. Jadi jauh gitu ya. Jadi karena apa ya? Karena yang satu memutuskan ikatan kovalen, sementara satu memutuskan gaya intermolekuler. Ya, gaya intermolekuler lebih lemah energinya berdasarkan energinya dibandingkan dengan ikatan kovalen. Ya. Pengaruh ikatan ionik terhadap titik lele dan titik didih. Untuk sinyal-sinyal ionik, ikatan ionik mempengaruhi, dia kan tidak terdiri dari molekul-molekul, ya, tapi terdiri dari ion-ion. Kalau dalam padatan dia tertata di dalam kisi kristal ya. Jadi di sini ada dua macam energi, yaitu energi kisi dan energi pemantapan ion. Ini dengan rumus seperti ini. Energi kisi ini dipengaruhi oleh energi pemantapan ion. Energi pemantapan ion dipengaruhi oleh muatan ion-ion yang berikatan dan dipengaruhi oleh jarak antar ion-ion. Ya. Jadi dua hal inilah yang mempengaruhi dari dia mudah untuk dilelehkan apa atau dijauhkan ion-ionnya satu dengan yang lain. Dalam keadaan padat mungkin dia tertata secara teratur seperti ini, tapi kalau sudah leleh berarti jauh ya, dan juga tidak lagi membentuk formasi ini tapi menjadi acak NH+ dan Cl- yang berjauhan. Jadi ini daftar ya, jadi silakan nanti kalau digunakan untuk belajar. Nah, ini mulai ya, diskusikan, silakan difoto. Dari waktu tersisa nanti silakan untuk digunakan berdiskusi ya. Jelaskan beda meniskus ya berdasarkan perbedaan kekuatan gaya intermolekuler. Jadi di sini cembung, di sini cekung. Berarti ini cenderung untuk merapat gitu ya di cairannya itu. Jadi merapat. Jadi ini longgar ya. Jadi sebentar di sini kita bisa mulai dari sini. Dari ini ke sini ya untuk membahasnya. Ini yang sangat untuk mahasiswa yang terlambat bergabung ya, nanti saya sarankan untuk kalau sudah di-share di Google Classroom itu sebaiknya jangan, terutama tidak ikut kuliah ya. Jadi jangan langsung ke PPT ya. Jadi PPT itu informasinya sangat sedikit terbatas ya. Jadi membutuhkan penjelasan dari dosen. Yang tidak membutuhkan penjelasan mungkin kalau saya menggunakan diktat saja no enak Rek. Kalau saya punya diktat, tidak usah saya terangkan langsung tak kasihkan gini. Dan ngisi presensi selesai. Ya, gitu ya. Tapi saya senang menerangkan ya, jadi saya senang PPT. Kalau pakai diktat ya sudah itu PPT ditambah penjelasan ya. Sebetulnya enak. Nah, diskusikan ya, jelaskan mengapa terdapat perbedaan nilai titik didih. Ya, jelaskan kekuatan gaya London antar atom gas mulia, jelaskan mengapa gaya intermolekulnya gaya London bukan yang lainnya ya. Diskusikan mengapa terdapat perbedaan nilai titik didih ya. Jadi ingat ya, ini NaCl dijelaskan dulu ini senyawa apa, ionik atau kovalen ya. Kalau kovalen, kovalen polar ataukah yang kurang polar misalnya ya. Kemudian untuk yang ionik hitung berapa persen keionikannya, ini tambahan ya. Silakan di screenshot atau di foto ya. Nah, ini diskusikan lagi ya. Prediksikan jenis ikatan dalam senyawa berikut ini dan berikan alasannya ya. Bisa jenis unsur dan beda elektronegativitas. Kalau dari beda elektronegativitas ya itu ya antara apakah itu 0 atau 0 sampai 0,4, 0,4 sampai 1,7 atau lebih dari 1,7 ya gitu. Prediksikan apakah termasuk senyawa molekuler atau non molekuler dan ingat kalau ionik itu bukan molekuler. Molekuler artinya dia terdiri dari molekul-molekul ya. Yang molekuler itu kovalen ya, tapi tidak semua
kovalen itu apa sih ya, kovalen molekuler ya, ada yang framework. Tanda-tandanya framework apa biasanya kalau ada U lebih dari satu, misalnya jadi ada U itu kan lone pair-nya lebih dari satu ya, jadi memungkinkan untuk menjadi jembatan ya. Ya, jadi biasanya begitu tanda-tandanya. Diskusikan mengapa terdapat perbedaan titik lele dan titik didih. Diskusikan mengapa terdapat perbedaan titik lele dan titik didih untuk X2 ya, pada F2 versus Cl2, dari Br2, I2, berarti ini non polar ya. Oke. Tandai kemungkinan ikatan hidrogen intramolekuler, berarti di dalam ya, di dalam ini ya, senyawa ini ya. Anda cermati, mungkinkah di sini ada ikatan-ikatan apa ikatan hidrogen intramolekuler ya. Jadi Anda cermati ikatan hidrogen kalau ada H yang terikat pada U atau N atau F dengan U, N atau F ya. Kaitkan dengan energi ya, ini kuliah pada pertemuan pertama ya, mengapa ikatan intramolekuler tidak bisa disebut sebagai ikatan kimia. Oke ya. Mengapa Bu kok banyak soal ya? Memang Anda harus berdiskusi ya, jadi cuma jangan dosennya dok yang menerangkan. Mengapa titik lele pada sinyal kovalen molekuler dipengaruhi oleh kekuatan gaya intermolekuler, sedangkan pada sinyal kovalen non molekuler yaitu framework dipengaruhi oleh kekuatan ikatan kovalen. Ini enaknya tak kena Nur ini. Berikan contoh masing-masing. Oke ya. Oke ya, selamat belajar, semoga sukses. Silakan kalau ada pertanyaan di kalian. Gak ada, kalau nggak ada sisa waktu gunakan untuk mendiskusikan soal-soal ya. Bedanya kalau daring saya tidak bisa memantau, tapi kalau luring bisa ya. Mudah-mudahan kalau keadaan saya baik ya saya bisa apa? Luring ya. Jadi mungkin bisa luring, bisa daring gitu ya. Nah, jangan lupa ngisi presensi ya di siang ya. Jadi setelah ini saya tutup langsung saya apa? Save gitu ya. Jadi Anda sudah tidak bisa lagi mengisi ya. Ada pertanyaan? Ya ada. Sudah hampir selesai. Oke. Ya ada. Berarti saya tutup ya. Terima kasih mahasiswa yang hari ini sudah hadir mengikuti kuliah saya ya, walaupun saya perbolehkan untuk kuliah sendiri di Google Classroom, biasanya masih tetap banyak gitu yang ikut ya. Jadi walaupun di kimia dasar juga begitu ya, karena saya ngajar di kimia dasar. Jadi terima kasih ya, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh.